Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Aprilia Yuska, NIM 181041672, jurusan Ekonomi Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, hari dan tanggal ujian, hari Senin tanggal 27 Juli 2020, kelas Manajemen pagi C, dosen Adi Mursalin, SEMM. Soal dan jawaban UAS Manajemen Pemasaran 2. Soal yang pertama, apa definisi bauran pemasaran? Definisi bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. 4 variabel bauran pemasaran. Bauran pemasaran memiliki 4 variabel yang dikenal dengan istilah 4P, Product, Price, Promotion, and Place, yang saling berkaitan satu sama lain. Penjelasan mengenai variabel bauran pemasaran adalah sebagai berikut. A. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. B. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. C. Tempat termasuk aktivitas perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi konsumen sasaran. D. Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produk atau jasa dan meyakinkan konsumen sasaran tentang produk yang mereka hasilkan. Pertanyaan kedua, sebutkan 7 elemen bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Kedua, harga atau tarif, price. Ketiga, tempat, place. Keempat, promosi atau promotion. Kelima, orang atau people. Keenam, sarana fisik atau physical evidence. Ketujuh, proses atau proses. Pertanyaan ketiga, apa definisi produk? Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan dalam marketing. Produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan dalam tingkat pengecer. Produk sering disebut sebagai merchandise dalam manufaktur. Produk dibeli dalam bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Produk yang berupa barang mentah seperti metal atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas. Kata produk berasal dari bahasa Inggris product yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Bentuk kerja dari kata produk yaitu produce merupakan serapan dari bahasa Latin produs atau RE yang berarti untuk memimpin atau membawa sesuatu untuk maju. Pada tahun 1575, kata produk merujuk pada apapun yang diproduksi atau anything produced. Pertanyaan keempat, apa definisi price? Price atau harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk, karena harga adalah suatu dari 4 bauran pemasaran atau marketing mix. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk, barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu penentuan keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh di perusahaan dari penjualan produknya, baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun. Namun, jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat oleh organisasi perusahaan. Pertanyaan berikutnya yaitu apa definisi promotion? Definisi promotion adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk, barang, atau jasa yang dipasarkannya. Pertanyaan berikutnya lagi, apa definisi place? Definisi place adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk memasarkan suatu produk. Place merupakan salah satu faktor penting
dalam marketing mix agar pemasaran yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal dan produk yang ditawarkan dapat dengan mudah didapatkan oleh konsumen yang membutuhkan. Apa definisi personal traits? Kepribadian didefinisikan sebagai keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Karakteristik yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seseorang individu inilah yang disebut sebagai personality traits. Apa definisi proses? Yaitu layanan jasa ataupun kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Mengingat bahwa penggerak perusahaan jasa adalah karyawan itu sendiri, maka untuk menjamin mutu layanan atau quality assurance, seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berstandarisasi oleh karyawan yang berkompetensi, berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Apa definisi psychological evidence? Yaitu merupakan suatu hal yang mempengaruhi kepuasan konsumen untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Bukti fisik adalah lingkungan fisik, perusahaan tempat jasa diciptakan, dan tempat penyediaan jasa serta konsumen berinteraksi. Ditambah elemen tangible yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau mendukung peranan jasa itu. Apa yang dimaksud strategi produk dalam bauran pemasaran? Jelaskan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, mungkin sebaiknya kita harus paham dan mengerti terlebih dahulu mengenai apa itu strategi pemasaran. Perencanaan strategi produk memberikan dasar bagi perusahaan untuk mengambil langkah yang efektif untuk masa yang akan datang. Strategi pemasaran menurut W.Y. Stanton adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Soal bagian 2 tentang bauran promosi. Yang pertama, jelaskan pengertian bauran promosi. Adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya. 6 bentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dari bauran promosi tersebut. Yang pertama, periklanan adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan non-laba serta individu-individu atau BASU 1993. Di sini pihak sponsor berusaha menyebarluaskan berita kepada masyarakat. Berita inilah yang disebutkan atau advertensi. Kedua, personal selling adalah interaksi antara individu. Ketiga, publisitas merupakan bagian fungsi yang lebih luas. Keempat, promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi selain periklanan, personal selling, maupun publisitas. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam promosi penjualan antara lain peragaan, pertunjukan dan pameran, demonstrasi dan sebagainya. 5. Direct email. Direct email atau disebut juga pos langsung atau surat langsung merupakan salah satu dari media periklanan yang berupa kartu pos, buku kecil, surat edaran, brosur, dan lain sebagainya yang dikirimkan oleh perusahaan pengiklan kepada calon pembeli. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan promosi? Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsikannya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Sebutkan pula tujuan-tujuan dari promosi. Tujuan promosi diantaranya adalah: pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjual dan profit atau laba. Ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing. Keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan.
Ketujuh, mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Yang ketiga, salah satu tujuan promosi yaitu untuk meningkatkan pembelian ulang. Menurut Anda, cara efektif apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen? Cara efektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen diantaranya adalah: pertama, memberikan kupon di dalam produk yang berisi potongan harga bagi pembeli selanjutnya. Kedua, menggunakan cara beli 3 gratis 1. Ketiga, menggunakan cara 10 kupon gratis 1. Keempat, program membership. Kelima, potongan harga untuk pembeli selanjutnya. Keenam, beli 3 barang 10, beli 1 barang 4.000. 7. Diskon 70% untuk produk pakaian tertentu di departemen store. 8. Beli paket fast food di sore hari dapat harga khusus. Soal nomor 4. Strategi marketing yang perfect tentu sudah membekali tim yang secara langsung dalam proses personal selling dengan antisipasi lapangan dan taktik membujuk yang relevan, sopan dan efektif. Namun, masyarakat tetap saja boleh menolak, karena secara umum budaya kemampuan dalam masyarakat mampu mempengaruhi keputusan. Apa saja alasan yang mendasari masyarakat menolak suatu produk atau layanan? Pertama, harga. Kedua, loyalitas pemasok lama. Ketiga, tak mampu membuat keputusan. Keempat, faktor produk yang kurang kompetitif. Kelima, tidak menyukai perusahaan, sistem dan penjualannya. Keenam, adanya produk atau barang pengganti atau substitusi produk. Bagian ketiga, posting link video iklan Anda di sini. Link iklan saya adalah https://youtube.b/4EU G besar R besar G besar O besar M besar F besar F V besar U besar. Oke, sekian jawaban UAS manajemen pemasaran dari saya. Terima kasih.